Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Atas nama Kendar Hermawan, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat. Demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuan dari modul 1.4 tentang budaya positif diharapkan menciptakan siswa yang disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin yang merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya, bagaimana siswa bisa disiplin dengan motivasi intrinsik yang muncul dari dirinya sendiri. Kuncinya dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi ini merupakan dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Dalam menjalankan segitiga restitusi, ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam proses menstabilkan identitas, yang pertama, harus berdasarkan prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Langkah berikutnya adalah validasi tindakan. Dalam validasi tindakan, harus berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan berikutnya, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan menghargai hubungan dengan murid. Yang ketiga dari langkah segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Berikutnya, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Pada pembelajaran demonstrasi kontekstual 1.4, calon guru penggerak diajak menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus siswa. Kasus yang saya munculkan, yang pertama, menerapkan budaya positif, disiplin, menggunakan kontrol manajer dengan segitiga restitusi pada siswa yang membolos pada pembelajaran di kelas. Kasus yang kedua, menerapkan budaya positif disiplin, menggunakan kontrol manajer dengan segitiga restitusi pada siswa yang mengantuk pada saat melaksanakan kerja kelompok. Baiklah, kita akan melihat kasus demi kasus untuk lebih memahami tentang penerapan segitiga restitusi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Kasus 1, siswa yang membolos pada pembelajaran di kelas. Pada pembelajaran praktikum kejuruan, guru mengecek keberadaan murid. Pada saat itu, diketahui ternyata Doni tidak ada di ruang praktikum. Padahal, ketika pelajaran sebelumnya, Doni masih ada.
Sebagai guru produktif instalasi penerangan listrik, Pak Kendar mencari Doni, dan ternyata Doni tidak ada di kelas hingga akhir pembelajaran. Doni tidak hadir di ruang praktik. Untuk menangani perilaku Doni yang tidak masuk pada saat pelajaran praktikum kejuruan, Pak Kendar memanggil Doni ke ruang guru. Di ruang guru, Pak Kendar dan Doni berbicara mengenai permasalahan tersebut dan mencari solusi sebagai control manager dengan menggunakan segitiga restitusi. Skenario kasus 1. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut ini. Dot, kemarin kamu tidak masuk pada saat yang waktu kelas Bapak instalasi penerangan listrik. Padahal sebelumnya kamu ada pada saat pelajaran bahasa Jepang. Benar Pak, saya tidak masuk pada saat praktikum. Tetapi Pak, bukan hanya saya yang membolos pada waktu itu, ada beberapa teman dari jurusan lain juga Pak. Oh begitu, Bapak tidak mencari siapa yang memulai dan siapa yang ikut-ikutan. Semua orang pasti berbuat salah dan pernah melakukan hal yang sama. Semua orang juga pasti bisa memperbaikinya. Kalau boleh Bapak tahu, kenapa kamu bolos? Saya membolos karena ikutan teman jurusan lain Pak, supaya terlihat kompak. Soalnya saya takut tidak ditemani teman-teman saya. Lagian juga saya belum mengerjakan tugas praktikum dari Bapak, jadi saya memilih untuk membolos. Don, meskipun kamu belum menyelesaikan tugas, bukan berarti kamu bisa membolos. Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Saya ingat Pak, keyakinan kelas kita yaitu disiplin dan bertanggung jawab apa yang telah kita perbuat. Disiplin dan bertanggung jawab. Seperti apa orang yang disiplin dan orang yang bertanggung jawab itu? Orang yang disiplin yaitu taat pada peraturan kelas dan peraturan sekolah, dan bertanggung jawab berarti melakukan tugas dengan baik dan benar Pak. Oke, sekarang kamu sudah ingat ya. Apa yang bisa kamu lakukan, Don? Saya akan melakukan keyakinan kelas Pak. Oke, kalau begitu. Nah, untuk memperbaiki kesalahan membolos kemarin, apa yang harus kamu lakukan, Don? Saya minta maaf kepada Bapak dan juga saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang saya perbuat kemarin. Saya juga akan mengajak teman-teman saya untuk melakukan keyakinan kelas, yaitu disiplin dan bertanggung jawab apa yang telah diperbuat. Baiklah kalau begitu, Don. Bapak maafkan. Bapak menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Besok Bapak akan lihat perkembangannya, oke? Ya Pak, baik. Terima kasih Pak. Oke. Sekarang kamu masuk lagi ke kelas ya. Kasus yang kedua menampilkan siswa yang mengantuk pada saat melaksanakan kerja kelompok. Di ruang bengkel listrik yang merupakan lab praktek, guru sedang memberikan tugas kelompok pada mata pelajaran instalasi penerangan listrik. Saat mengerjakan tugas kelompok, terlihat salah satu murid yang bernama Doni sedang tidur-tiduran di bangku kelas. Kemudian,
Pak Kendar memanggil Doni untuk menjelaskan apa alasan Doni sampai tidur pada saat mengerjakan tugas kelompok. Saat itu, terjadi komunikasi antara Pak Kendar dan Doni. Untuk lebih jelasnya, kita melihat video kasus yang kedua, penerapan segitiga restitusi. Don, kenapa kamu tidur-tiduran di kelas saat mengerjakan tugas kelompok? Saya mengantuk Pak, tadi malam saya begadang. Jam berapa kamu tidur tadi malam, Don? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu begadang. Saya tidur jam 12 malam Pak, karena saya bermain game online dan saya juga lupa waktu. Saya tahu semua manusia pernah melakukan kesalahan, termasuk saya saat masih sekolah juga pernah melakukan hal yang sama. Kita harus yakin bahwa kamu pasti bisa menyelesaikan hal itu, Bang. Ya Pak, maafkan saya. Apa yang kamu ketahui tentang keyakinan kelas yang telah kita buat bersama terkait hal ini, Bang? Mandiri dan disiplin waktu. Kalau saya tidur terlalu malam, saya akan mengantuk di kelas pada saat saya belajar. Oke, kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Ya Pak, saya akan memperbaiki kesalahan yang sudah saya buat dan tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan tidur lebih awal. Saya juga akan men-setting alarm untuk mengingatkan saya supaya bisa tidur lebih awal dari biasanya agar saya tidak mengantuk saat di dalam kelas. Oke, kalau begitu, Bapak maafkan. Bapak menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri dan tidak pernah mengulangi hal tersebut. Besok Bapak akan lihat perkembangannya, oke? Baik Pak, terima kasih. Nah, sekarang kamu kembali ke kelas. Jangan lupa cuci muka dulu, ya. Refleksi yang diharapkan setelah mempelajari modul ini adalah merefleksi diri bagaimana saya yang dulu dan sekarang, yaitu saya harus memulai perubahan yang lebih baik dalam menanamkan budaya positif dengan memposisikan sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi sehingga tercipta siswa yang disiplin, perasaan yang bahagia karena mendapatkan ilmu yang dapat mengembangkan sekolah dengan menciptakan budaya positif. Peran Among yang harus dilakukan oleh guru yaitu sebagai manajer. Guru harus bisa menggali potensi siswa dalam menciptakan budaya positif yang muncul dengan motivasi intrinsik dari siswa tersebut dan fokus mencari solusi untuk setiap permasalahan yang muncul. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.